Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukannya kau yang ngetok? Oh, aku? Harusnya gitu. Kenapa? Kan aku tuan rumah. Tapi aku tamu. Iya, kau kan tamu, kau yang ngetok dong. Oh, oke. Oke, ulang. Ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Loh. Oh iya ya, yang datang yang perlu ya? Iya, bener. Walaupun saya yang undang. Iya. Gak ngerti. Nah, jadi sebenarnya tujuan aku undang tamu di sini supaya nggak kesepian. Aku selalu hadir untuk. Karena kalau aku nge-record sendiri, jatuhnya kayak cringe. Saya sudah dengar di podcast sebelumnya. Podcast sebelumnya berdua. Yang Sama sebelum Pak Bos. Oh, Sama sebelum-sebelumnya ya. siap. Nah, kalau yang itu nggak asik dia sendiri. Kalau ini kan ada temennya. Boleh. Jadi ada apa ini? hari ini kita bakal bahas tentang seputar suka dukanya menjadi anak IT. Suka duka menjadi anak IT. Iya. Oh. Gimana kalau nggak usah ada suka dan dukanya? Dukanya aja. Karena di mana ada suka pasti ada duka, Pak. Oh, gitu. Siap. Kita mulai. 3, 2, 1. Oke, nah kenapa saya undang Anda di sini? Karena Anda salah satu teman saya yang udah sarjana nih. Oh, Karena itu udah bisa dibilang anak IT sejati. sudah mencapai tahap menjadi orang yang berguna. Insya Allah berguna Ya, insya Allah. pada dasarnya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan anak IT sejati ini katanya itu pernah setidaknya mengalami hal-hal yang bakal saya sebutkan ini. Oh, oke. Apa saja kah itu? Mau dari yang baiknya dulu atau yang buruknya dulu? Mau sukanya dulu atau dukanya dulu? Lebih baik sih suka dulu. Suka dulu ya. Tapi Karena kan tidak ada duka sebelum suka. berarti Anda lebih suka happy di awal, endingnya itu sad. Iya sih. Kalau nonton film lebih suka yang sad endingnya. Ciri-ciri sad boy. Ciri-ciri sad boy. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa tuh? Bener nggak kalau anak IT ini katanya gampang tuh buat usaha sendiri? Usaha sendiri. Hmm, Ini kita bicara secara general atau secara aku? secara general. General. Kita bahas secara general aja. Karena katanya itu anak IT ini gampang bangun usaha karena bisa branding sendiri, bisa manage sendiri katanya gitu. Bener nggak tuh? Kalau menurut aku sih itu benarnya sekitar 40%, salahnya 60%. Kenapa lebih banyak? Karena Salahnya? menurut aku nggak semua anak IT itu punya bakat di bidang usaha. Oke. Nah, dan anak IT yang biasanya berbakat di bidang usaha itu ya sesuai jurusan sih. Karena IT itu ada IT banyak. manajemen gitu ya. Manajemen ada teknik komputer, teknik informatika, sistem informasi ya kan. Jadi yang ada ngebahas usaha, manajemen gitu-gitu ya kebanyakan sih anak manajemen, SI gitu. Berarti lebih menjurus lagi gitu ya? Lebih menjurus. Nggak general berarti? Benar. Oke, berdasarkan jawaban Anda tadi, berarti ini nggak relate dengan kehidupan Anda. Nah, kalau aku pribadi relate sedikit sih. Kalau ke diri Anda sendiri lebih relate ya? Relate. Soalnya baru masuk kuliah aja udah buka usaha. Udah buka usaha ya? Joki ya? Joki tugas. Nah Masa itu kan sih itu? itu kan termasuk berarti anak-anak IT ini rata-rata ada jiwa-jiwa untuk membangun usaha sendiri, entah Iya. itu jasa Benar. atau produk gitu ya. Iya. Berarti ini bisa dibilang lumayan benar. Lumayan benar. Saya sekitar 40% lah. Tetap aja masih kalah. Karena kayak mana ya? Sesuai dengan kehidupan aku yang aku alami gitu, pengalaman pribadi kurang gitu. Agak kurang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa diterima karena memang secara general kita Yes. bahasnya ya, nggak secara menjurus gitu. Yo. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Katanya anak IT ini lebih peka gitu terhadap updatean tentang perkembangan.
perkembangan ya khususnya di dunia teknologi lah ya. Oh, Ya pasti lah ya. pasti itu. Tapi ada nggak teman-teman Anda yang nggak update tentang teknologi gitu? Kalau teman pasti ada Pasti ada. yang dia sama seperti saya juga ngambil Eskom, Mm-mm. sarjana komputer, tapi buka folder aja nanya. Pan gimana buka folder? Jangankan update gitu ya. Jangan kan update. Yang nggak update aja nggak bisa. Yang jadi masalahnya dia mumpuni gitu loh. Dia punya laptop yang bagus, Oh. dia punya HP yang bagus, Tapi dia nggak bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yoi. Tidak worth it dengan Fasilitas dengan intelijitas nggak rata gitu. Yoi. Berarti ini yang kedua ini bisa dibilang worth it nggak? Relate nggak? Update Kalau secara teknologi. general itu relate, pasti. Relate ya pasti ya. Walaupun dia itu bisa dibilang gaptek lah ya kan, tapi dia tetap mengikuti karena dia itu orang IT juga. Gitu. Oh, tapi sekarang ini nggak cuma anak IT yang update ya kan? Oh iya. Ya misalnya itu kayak ada produk baru nih, orang pengen beli gitu kan. Berarti kan nggak cuma anak IT aja yang update tentang perkembangan teknologi, kecuali teknologi yang kayak prosesor yang update, nah gitu kan rata-rata anak IT ngerti ya. Beda dengan update bagian memang komputer, Produk dengan suku cadang berbeda ya. beda. Karena ya kebanyakan orang juga memakai suku cadang. Tapi kan mereka belum paham kecuali anak IT sendiri. Ya, benar. Berarti bisa dibilang secara general Secara general biasanya mempunyai banyak gadget ya. Apa tadi? update teknologi, Pak. Oh, update teknologi. Boleh lah. Boleh ya. Oke, karena tadi udah dibahas sedikit, bisa punya banyak gadget. Bener nggak nih? Gadget ini nggak cuma handphone, nggak cuma smartphone. Itu benar. Benar. Tergantung kastanya orangnya itu. Oh, bener juga sih. Ada anak IT yang teman saya juga anak kos. Ya dia gadgetnya seala kadarnya. Nggak bisa dibilang mengikuti zaman gitu. Ya, Orang tapi- udah pakai Android 7 dia masih Android Oh, 5 Jelly Bean. Itu. kita bahas ke kuantitas ya, bukan kualitas. Jadi Oh. jumlah, bukan seberapa bagus speknya. Jumlah banyak. Iya, rata-rata katanya anak IT itu nggak cuma punya satu gadget biasanya. Gadget ini maksudmu apapun itu. Apapun yang penting itu. smart. Smartphone, smartwatch, smart TV. Laptop juga bisa dikatakan gadget gak sih? Ya dong. Ya udah. Aku meragukan itu. Meragukan ya? Nggak semua ya, Nggak berarti semua. tergantung tingkat ekonomi Iya. manusia juga. Balik lagi ke situ. Benar-benar. Berarti yang ini bagian ini nggak bisa kita bilang relate ya. Yuk. Oke, yang selanjutnya itu katanya anak IT punya masa depan yang terjamin. Benar atau tidak kira-kira? Benar sekali dong. Benar sekali ya. Iya. Kenapa? Karena melihat perkembangan zaman ini semakin lama IT itu semakin di depan. Wis, Bukan- kayak Yamaha. Bukan si kawan itu aja yang semakin di depan. Wah, coba komen. Karena ya tiap detik pun pasti ada upgrade teknologi. Benar-benar. Meskipun kita tidak tahu, secara kita tidak sadar ya kan. Iya. Pasti update terus. Kayak misalnya mereka buat produk nih, pasti langsung buat ingin berinovasi lagi gitu ya. Yuk. Udah habis terjual, pengen jualan lagi gitu kan. Iya. Benar-benar. Berarti yang masa depan terjamin ini, Karena anak IT itu ya bisa dibilang kedepannya masa depan ini bakal menggunakan namanya teknologi semua. benar-benar. Di Jepang aja pegawai hotel udah jadi. Semua udah pakai teknologi di Jepang ya. Iya. Benar-benar. Kedepannya anak IT ini mudah-mudahan kalau dia fokus sama karir dia jaya lah. Amin. Amin, amin. Oke, terkait dengan Anak-anak pertanyaan. IT ya kan, Hmm. teruslah berkarya. Dengar tuh. Nggak cuma anak IT sih, Pak. Ya juga sih. Tapi kan ini konteksnya IT. Oke. Sarannya itu teruslah berkarya ya. Yoi. Jangan putus asa ya. Ah. Oke, berkaitan dengan yang tadi, Yang mana? yang punya masa depan terjamin. Oh, Nah, ini katanya di semua pekerjaan
itu pasti ada lowongan buat anak IT. Bener nggak? Kalau di semua pekerjaan untuk anak IT ya pasti. Kalau menurut aku sih ya Katanya di semua instansi, apapun itu bergerak di bidang apapun itu pasti membutuhkan anak IT. ya benar. Bener ya? Ya, Karena sekarang sama itu tadi juga, semua udah pakai teknologi ya. iya benar. Mau dia perusahaan sekedar menjual barang, ya tetap ada IT-nya juga. Kan dia memasarkannya di internet juga gitu. Sejadi atau dia restock kayak gitu ya. Bagian administrasinya Administrasi paling penting sih ya sekarang ya. Apa tuh? ada Mbak. Nah ini kita agak agak melenceng dikit. nggak apa-apa. Jauh-jauh nggak. Jangan jauh-jauh juga, bahaya. Katanya anak IT itu termasuk salah satu mantu idaman. Itu kesalahan besar. Siapa yang bilang itu? Banyak yang bilang. Tidak. Teman-teman saya rata-rata bilang kayak gitu. Kenapa pengen jadi IT? Katanya anak IT itu mantu idaman. Menurut Anda gimana? Kalau menurut aku tergantung orang tuanya sih. Siapa namanya kok kita bilang? Menantu. Calon Calon mertua. Nah. Calon mertuanya nggak istilahnya dia ini punya ilmu lah. Iya. Ilmu tentang teknologi. Mungkin bisa dibilang idaman. Berarti kalau misalnya bisa nyambung lah ya. Iya. Kalau enggak berarti belum tentu. Tapi relate nggak? Kalau yang kebalik aku bilang tadi, kalau orang tuanya ngerti, ya sebenarnya orang IT ini ya cuannya banyak lah. Iya, bener sih. Karena yang kayak tadi juga lowongan di mana aja ada kan. Tapi kalau banyak anak IT yang pengangguran nih, Pak. Nah, itu yang aku juga bingung. Kenapa ya? Padahal di sosial media banyak blogger yang mencari anak IT gitu ya kan. Itulah, tapi rata-rata nih aku cari di sosial media ya. Misalnya uploadnya tanggal 12. Uploadnya tanggal 12. Upload apa nih? Upload lowongan. Lowongan. Tanggal 12 jam 10 pagi. Nah, itu dia bukanya sampai tanggal 12. Berarti kebanyakan kayak gitu yang aku lihat sekarang. Cuma untuk hari itu doang. Aku nggak pernah lihat sih yang kayak gitu. Nah, itu yang selama ini aku lihat, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram. Kebanyakan yang buka lowongan itu berlaku kayak gitu. Kalau nggak hari ini ya besok. Nggak pernah sampai seminggu itu rentang ngasih rentang waktu untuk daftar gitu, nggak pernah. Kalau menurut aku sih karena itu udah anak IT udah banyak mungkin yang ngelamar, jadi dibatasi kuotanya. Dibatasin ya. Mungkin dalam sehari itu dia dapat calon pelamar banyak gitu. Berarti membatasi waktu untuk seleksi juga ya. Iya. Biar nggak terlalu ribet milihnya. Iya. Tapi siapa yang tahu kalau misalnya ada yang lebih bagus lagi di hari selanjutnya kan? Itulah rezeki orang, kita nggak tahu. Oh bener juga, balik lagi ke rezeki orang beda-beda. Ini kayaknya dari segmen ini kita udah masuk ke bagian duka nih. Waduh. Apa itu? Pertanyaan yang pertama, anak IT harus bisa segalanya. Segalanya maksudnya di bidang IT? Iya, bisa juga melenceng. Kalau menurut aku sih, iya. Iya, kenapa? Karena ibaratkan kalau anak IT itu update terus lah, jadi apapun ngerti gitu. Apapun ngerti. Relate nggak? Yang nggak tentang IT pun ditanyai ngerti, harus ngerti ya. Itu memang tuntutan orang ya. Iya, tergantung orang juga sih. Relate nggak samamu? Kalau sama aku sedikit relate. Sedikit relate ya. Rata-rata ini dari mana tuh? Apanya? Tuntutan itu? Kurang lebih sih dari internal. Internal? Iya. Maksudnya? Ya dari keluarga. Aku anak IT gitu. Aku cuma ngerti software, bagian bidangku software. Ya aku nggak ngerti hardware. Misalnya ada hardware yang rusak. Keluarga besar nih? Iya. Oke. Bahkan masalah apa lah aku bilang ya.
betulin perangkat gitu. Nah, Misalnya TV, Itu dia. radio. Itu dia. Aku kan nggak ngerti gitu kabel-kabel. Berarti harus bisa dibedain dong anak IT dengan tukang servis. Nah, harus dibedain. Kenapa? Enggak. Semua dipukul rata anak IT harus bisa betulin semuanya. Agak kau cuci sedikit tuh AC, udah nggak dingin. Itu kan Padahal bukan kerjaan anak IT. bukan kerjaan kita. Masa kita di kampus atau di sekolah nih pelajarannya hari ini kita belajar bersihin AC. Kan nggak mungkin. Entah itu bersihin TV, benerin TV. Nah, Kalau misal tadi elektro, oke, elektro boleh lah. boleh lah ya. Ada nyentuh-nyentuh elektrik kayaknya. Itulah balik lagi. Emang IT ini kita dapat dari kuliahan itu Dikit ya. dikit, 20% doang. Sisanya? 80% tuh oprek-oprek sendiri. Oprek sendiri ya. Karena jarang anak IT itu yang pinter itu dari sekolah. Jarang. Berarti memang kemauan sendiri. Iya. Memang niat itu yang paling penting, Pak. Betul. Untuk belajar. Yoi. Gas. Selain disuruh benerin segala macam hal, katanya kita juga bisa jadi hacker. Hacker. Nah ini nih. Ini buat orang awam yang nggak ngerti IT, tolong lah. Dipahami baik-baik hacker sama IT. Kayaknya ini relate banget ya. Iya. Banyak. Banyak. Kayak mana Pokoknya contohnya? setahun sekali adalah 5 orang yang nanya. Kayak mana contohnya? Contohnya misalnya, Bang, Instagram aku keblok. Aku nggak tahu email, nggak tahu nomor HP. Bisa hack kan nggak? Bener. Kalau masih tahu email nggak, mungkin masih bisa lah ada solusinya. Ini udah nggak tahu apa-apa, istilahnya kayak ngehack akun orang. Memang tujuannya ngehack ya. Kan? Tujuannya kan nggak bisa, Nggak bisa. nggak semua itu nggak dipelajari soalnya. Tapi ada nggak bagian IT yang bahas itu? Bahas itu di perkuliahan atau kayak mana? Kalau di perkuliahan mungkin ada ya bagian sistem keamanannya. Ada ya. Kalau menurutmu yang mana? Menurut aku sih kalau di perkuliahan jarang. Tapi kalau garis-garis besarnya aja mungkin ada. Oh, Tapi nggak pernah diajarin deh. Kalau aku nggak pernah. tetap nggak bisa, nggak ada pelajaran itu. Harus belajar sendiri berarti. Berarti memang kemauan untuk oprek itu harus ada ya anak IT ya. Harus menurut aku. Supaya nggak dituntut masyarakat. Supaya up dia, level up. Anak IT yang bisa ngehack. Bisa ngehack. Semua anak IT harus bisa ngehack katanya. Nggak harus sih, karena ngehack itu kemauan pribadi. Kalau ada orang yang mau main di jalur yang lurus, ya jangan ngehack. Bener. Kalau dia mau belok-belok sedikit menghadapi musibah dunia, ya silakan ngehack. Tapi nggak sedikit loh orang yang ngehack itu malah jadi dicari perusahaan-perusahaan gede untuk menjaga maintenance Oh iya. sistem dia. Yang aku tahu sih yang kayak gitu bug hunter. Nah, itu lain lagi ya. Lain lagi, itu bidangnya beda lagi. Itu yang sistem security tadi, bug hunter. Jadi kita nyari bug-bugnya website atau perusahaan orang gitu. Sistemnya. Nah itu ada dipelajari. Tapi aku nggak belajar itu. Jujur aja, karena aku pendidikan. Lebih ke mengajar ya. Oke, kita agak keluar dikit nih Boleh. dari topik. Katanya, anak IT Apa tuh? susah dapat pacar. Wah. Kenapa Anda menanyakan itu? Ya, itu kan pertanyaan orang-orang. Saya cuma mengajukan pertanyaan. Aku itu. agree 100%. Yoi. Kenapa? Karena anak IT itu sudah menganggap laptopnya sendiri pacarnya. Wah, kayaknya Jadi berat gitu. berat ya. Membagi pacar lagi gitu. Jadi susah. Ini lebih ke apa namanya? Ini bisa dibilang gangguan jiwa atau gangguan mental nggak? Nggak punya pacar. Bukan. Lebih mencintai laptop itu daripada seseorang lain. Itu lebih ke gangguan mental. Mental ya. Jiwanya baik-baik saja. Jiwa baik-baik aja. Mentalnya ini yang karena dia sosialnya itu berkurang. Oh iya, anak IT Karena- katanya sosial agak kurang. Iya. Kenapa kira-kira? Ngomong susah kayak aku ini. Apa ada yang mempengaruhi? Entah dia memang introvert, jadi dia masuk ke IT, atau kebalikannya? Kalau menurut aku sih emang dari lahir. Misalnya dia introvert. Dia itu berbakat. Berarti di IT. bukan dia anak IT, terus dia jadi introvert? Bukan. Enggak.
Berarti memang bawaannya. bawaan. Tapi rata-rata kebanyakan kayak gitu. Yo, Berarti benar nih. agree. Agree ya. 100% ya. Gak bisa diragukan lagi. Iya. Berarti yang misalnya anak IT punya pacar itu. IT cece. Berarti yang misalnya anak IT punya pacar itu. Nanti kita buat jadi judul loh. Oh, apa ya? Anak IT pacaran berarti dia IT cece. Enggak juga sih. Jangan gitu, nanti ngamuk orang. Gak apa-apa, biar aja. Nah, ini yang paling sering Ah. anak IT wajib begadang. Oh. Kalau itu sih relate banget ke aku gitu. Kenapa wajib banget begadang ya karena kalau kita begadang itu lebih tenang sih untuk mempelajari, lebih fokus, dark mode gitu ya, Gelap-gelap ya. gelap. Ibu nggak sakit mata? Nih, Oh iya pakai kacamata. Rata-rata anak IT pakai kacamata. iya. Bener. Jarang nggak gue lihat yang nggak pakai. Karena yang ditatap itu apa namanya? Radiasi. Radiasi. Iya juga. Tapi bener ya berarti kalau belajar ataupun kerja tuh lebih enak malam. Tergantung pribadi orang. Oh, beda-beda Karena ya? nggak semua orang nyaman dengan malam hari. Ada yang orang, ya banyak juga orang nggak IT yang tidurnya normal. Kita ini kan yang IT tidak normal. Tidak normal kayak mana nih? Aku sih suka cewek kok. Oh, bagus lah. Aku udah agak. Waduh, jauh-jauh bos. Maksudnya cewek yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Ya, itu cut aja. Apa sih itu? Yang ini cut aja. Gak apa-apa, biar aja situ. Sampai mana tadi? Oh iya, Suka cewek. suka begadang tadi. Suka begadang. Kenapa jadi suka cewek? Memang suka cewek. Ah. Ya kan? Itu sebelumnya. Oh. Yang suka begadang ini kenapa gitu? Apa malam itu lebih enak? Kenapa? Karena pengalaman pribadi sih. Ah. Ini siang-siang itu pagi banyak distract dari luar. Oh, Ini faktor eksternal ya. Baru dapat mood nih, ngetik. Apaan? Oh, wah. Udah, habis itu beres bantuin. Udah gitu selesai, udah lelah gitu. Udah hilang moodnya. Terakhir malah buka scroll sosmed gitulah. Jadi males ya jadi. Tapi kalau malam udah pasti nggak ada yang bakal ganggu ya. Nggak ada yang ganggu. Tapi kalau kerja di kantor kan nggak ada yang ganggu. Ada juga. Ada sih. Jajan yuk gitu misalnya. Baru pakai headset, jajan ya. Udah pasti distract ya kan. Itu nggak cukup setengah jam. Nggak bisa. Apalagi udah bahas. Weh, nggak usah bahas itunya lagi. Udah cukup. Nah, yang begadang tadi itu, apa nggak capek gitu dengan pola tidur yang kayak gitu? Kalau pribadi sih capek. Capek ya. Tapi karena kebiasaan ya fine aja gitu ke badan. Karena kita kerjanya nggak berat. Coba bilang otaknya yang berat. Ya otaknya yang berat. Makanya kena sentuhan fisik dikit, gangguan fisik dikit. Emosional. Sakit kita. Entah itu sakit otaknya, raganya, ataupun hatinya. Semua bisa kena. Pokoknya jangan sampai disenggol anak IT. Mau disenggol bacok berarti ya. Iya. Kayak gini, lenggol-lenggol. Tapi kan dibacok. Bacok lah. Jangan. Aku masih menjadi tipe pria yang menghormati wanita. Sip, mantap. Tapi kok dibayari pria yang bayari wanita mau aja. Yo, iya. Itu kan menghargai juga. Dia mau bayar yang aku hargai kok. Harusnya kalau kau menghargai, kau bayar dia dong. Kan kau yang menghargai, bukan dia yang menghargai. Nah, itu nanti pandai-pandai kami berhubungan aja. Berhubungan gimana maksudnya? Misalnya minggu ini dia yang sering bayar ya. Oh. Minggu depan aku. Oh, ada terms and agreement-nya dulu ya? Yo, Berarti dalam sebuah... Kok jadi bahas hubungan sih? kebiasaan emang. Distract emang kayak gitu, Pak. Karena anak IT itu memang memerlukan kasih sayang. Emang anak introvert butuh juga ya? Sangat butuh. Karena sudah sosialnya kurang.
dicuekin di sosial. Ya setidaknya balance lah dengan ya kerjaan kehidupan. Ya kayak gitulah. Berarti dari semua pertanyaan yang udah aku tanyakan tadi, Nah, apa tuh? kebanyakan relate. Relate. Berarti memang Yang mana nih? Yang suka apa yang duka? ya overall Overall relate. kebanyakan relate ya. Ya, udah selesai. Pertanyaannya udah habis Pak. Ini kan pertanyaan dari netizen. Oh, kita FAQ. FAQ. Bukan. Oh bukan. Jadi apa? Frequently Huh? asking question. Oh. Oh apa tuh Pak? Aku nggak ngerti ini podcast arahnya kemana sebenarnya. Intinya tetap Intinya tadi yang kau bilang tadi lah, anak IT itu harus terus berkarya, walaupun udah sering di bangun. frequently asking Apa tadi? question. FAQ. Frequently Frequently asked question. X question ya. Bertanya pertanyaan. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Oh, frequently karena ada perkata apa kalimat kata frequently itu ya. Ya. Pertanyaan yang sering ditanya. Nah, itulah FAQ Oke. dari netizen tadi. Siap. Terima kasih lagi. Tebelit lidahku. Ibut. Terima kasih netizen sudah mempertanyakan itu kepada kami, tim Koala. Baru kali ini aku dengar itu di podcast. Selama ini nggak ada. Saya pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja. Formal sekali. Ya gimana, Pak? Namanya sendiri. Mewakili dong. Oh. Sabar-sabar ya. Sering-sering main kesini, Pak ya? Iya, sering-sering. Gabut juga. Nggak ada minum nih, kopi gitu. Oh ada tadi baru dibuat. Tadi nggak mau di reload. Aduh. Kita gas nih. Jangan. Belum pulang. Oke lah, makasih udah datang ke sini, sering-sering main ke sini. Jangan apa namanya? Jangan bosen-bosen Nah, jangan bosan-bosan. untuk menghina orang. Oke, terima kasih yang udah dengerin. Kita pamit undur diri. Makasih udah dengerin. Maaf kalau kita Sensor dah. Siap. Oke, kita pamit. Bye sobat.